Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan gerak. Perkenalkan, saya Arif Budi Pratoso, asal inspirasi dari SMK Negeri 1 Petambukan, kelas 07138B BPJB Jateng, dengan fasilitator Bapak Dimasyanto dan pengajar praktek Ibu Bengistari. Tugas ruang kolaborasi modul 1 dan 2 oleh kelas B kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7. Kenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama saya sendiri Arif Budi Pratoso, yang kedua Ibu Novik Condrowati, yang ketiga Ayu Adisnaini, yang keempat ada Yana Kusmawati. Apa saja nilai-nilai dan peran guru penggerak? Nilai-nilai guru penggerak yang pertama ada berpusat pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan kelima adalah inovatif. Sedangkan peran guru penggerak sendiri ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah mengembangkan komunikasi manusia. Inovatif, nilai yang ada pada diri saya. Yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Sangatlah tidak mudah untuk tingkat SMK, karena sangatlah dibutuhkan inovasi baru, selalu mengikuti kodrat zaman. Buku cetak tidak menjadi acuan utama sebagai literasi, tapi menggunakan e-book dan video media sosial. Mengganti pembuatan laporan pembelajaran dengan video yang menggunakan media sosial. Sedangkan kolaboratif adalah nilai yang dimiliki oleh Ibu Sondrowati. Beliau mampu melakukan kerjasama dan membangun hubungan kerja yang positif serta berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan menciptakan proses pembelajaran yang baik dan memecahkan masalah dalam pembelajaran, seperti dengan siswa, rekan kerja, orang tua, dan pemangku kebijakan. Pernah menjadi pembimbing teman sejawat dalam pelaksanaan PIGP atau Program Induksi Guru Pemula di sekolahnya. Berikutnya adalah berpusat pada murid. Itu adalah nilai yang dimiliki oleh Ibu Ayu Adisnaini. Pendidikan dalam pengajarannya hendaknya sesuai dengan kodrat zaman, karena anak tumbuh berkembang pada zamannya, sehingga guru senantiasa dituntut untuk selalu berinovasi dalam melakukan pembelajarannya. Salah satu contoh inovasi dalam pembelajaran SMK adalah pembelajaran berbasis project atau produk. Hal ini bertujuan selain membuat pembelajaran lebih menarik, juga bisa memberikan bekal murid dalam berwirausaha. Senantiasa berpikir kritis untuk memunculkan gagasan atau ide baru dalam pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman. Berpusat pada murid, itulah nilai dari Yana Kusmawati. Mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, dan selalu berkolaborasi dengan murid untuk merefleksikan hasil pembelajaran, mengembangkan keaktifan siswa dan karakter autisme. Dari diskusi yang kita ambil dan nilai-nilai yang kami merancang satu kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi. Rencana rancangan kegiatan kolaborasi. 1. Menentukan topik atau tema. Yang kedua, tentukan sasaran yang akan kita tuju. Sedangkan yang ketiga, pilih teman sejawat yang akan kita ajak untuk berkolaborasi.
Yang keempat, proses pelaksanaan kegiatan sekolah. Yang kelima, merefleksi hasil kolaborasi. Bapak, berikut adalah contoh rencana kegiatan kolaborasi. Kami akan mencoba untuk merancang pembuatan alat peraga atau media pembelajaran. Tema penggunaan alat peraga atau media pembelajaran yang berpusat pada anak dan menyenangkan. Sasaran adalah peserta didik memilih teman sejawat yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Yang pertama adalah memilih teman sejawat dengan sesama guru kelas atau mapel yang serumpun. Proses pelaksanaan kegiatan sekolah. Guru secara mandiri membuat alat peraga atau media yang akan ditampilkan dalam pembelajaran sehingga diharapkan pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan. Merefleksi hasil kolaborasi. Bersama-sama teman sejawat bisa merefleksi kegiatan tersebut dapat menunjukkan perubahan penggunaan alat peraga atau media pembelajaran yang menyenangkan siswa yang dibuat. Berikutnya dalam diskusi tersebut kita ada Q&A antar kelompok. Yang pertama adalah pertanyaan dari ITT. Implementasi berikut nyata dalam membuat contoh rancangan kegiatan kolaborasi. Berikutnya oleh kelompok kami dijawab oleh Novik. Implementasi di tingkat SD berupa pembuatan alat peraga dengan bimbingan guru, misalnya membuat kubus dengan menyusun jaring-jaringnya dan diselingi dengan permainan. Berikutnya lagi dari teman kami ada yang menambahi, yaitu dari Ibu Erna, bahwa implementasi di tingkat SMK bisa menggunakan media pembelajaran sebagai konten media sosial. Pertanyaan berikutnya berasal dari Pak Eko. Bagaimana meyakinkan peran guru penggerak ke teman sejawat atau wali murid? Hal itu dijawab oleh saya sendiri. Peran guru penggerak ke teman sejawat adalah mendorong kolaborasi. Implementasinya adalah diskusi dengan guru dengan latar belakang jurusan pendidikan yang sama dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya, ketika diadakan rapat bersama wali murid, kita bisa menjelaskan tentang pendidikan yang berpusat pada siswa dan gerakan siswa menyenangkan, sehingga akan meyakinkan kepada wali murid tentang peran. Berikutnya adalah pertanyaan dari apa yang harus dilakukan jika kita berkolaborasi dengan rekan yang tidak bisa mengajak kerjasama. Saya mencoba menjawab peran guru dalam kolaborasi atas dunia adalah komunikasi. Kita bisa melakukan komunikasi dari hati ke hati dan memberikan pada dan beberapa tanggapan dan apresiasi dari kelompok lain terhadap kelompok kami. Yang pertama adalah dari Ibu Indah. Implementasi berpikir kritis yang diterapkan di SD dengan memberikan pertanyaan pematik atau perbuatan yang memicu pertanyaan siswa. Misal, dengan memakai masker di kepala ketika masuk kelas. Otomatis murid akan bertanya, Bu Indah, kenapa memasang masker di kepala? Kan seharusnya masker untuk menutup hidung dan mulut. Itulah menurut Bu Indah bagaimana melatih anak untuk berpikir kritis. Tanggapan berikutnya dari Pak Sukarto dan Pak Andi, bahwa guru penggerak sebagai pendorong kolaborasi adalah tantangan yang terberat dalam CGP. Karena dari beberapa rekan memandang sebelah mata tentang CGP. Bapak, Ibu, guru yang hebat, khususnya CGP, yang memberikan perbedaan antara guru yang lain dengan CGP adalah dengan membuat kita berbeda, dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan kita. Terima kasih. Itulah paparan dari kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.